Pemirsa, siapapun kita tentu pernah punya rahasia atau aib yang tak ingin diketahui orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang menyebar aib orang lain. Tapi sebaliknya, jika menutupinya, Allah akan memberikan anugerah luar biasa di dunia dan akhirat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, tak ada seorang pun yang tak memiliki kesalahan dan aib semasa hidupnya. Seperti halnya aurat, bila tersingkap akan membuat seseorang merasa malu dan bisa menurunkan harga dirinya. Begitupun dengan aib, seseorang akan merasa terhina, sakit hati, bahkan marah bila ada orang lain yang berusaha mengorek-ngorek aib yang selama ini ditutup rapat-rapat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar saling menutup aib sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah memperumpamakan tindakan gibah atau membicarakan aib orang lain seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Siapa di antara kita yang tega memakan bangkai saudaranya sendiri? Kotor, bau, menjijikan, juga berpenyakit. Jangankan memakannya, menyimpannya saja kita tak akan sudi. Begitulah Allah memberikan isyarat pada kita bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain Allah persaudarakan atas ikatan iman. Maka dari itu sungguh tak layak bila kita bergembira saat aib saudara kita tersiar dan didengar oleh orang lain sedang kita tidak berusaha menutupinya. Bahkan menutupi aib adalah salah satu dari sifat Allah yang mulia. Allah mencintai bila sifat yang mulia ini pun tertanam dalam diri hamba-hambanya. Sifat menutupi aib diri sendiri maupun menutupi aib orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Menutupi. Dia mencintai sifat malu dan menutup aib aurat. Maka jika seseorang di antara kalian mandi, hendaklah dia menutup auratnya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, sangat tak pantas bila kita sebagai hambanya justru gemar membongkar aib sesama, lantas menyebarkannya. Apalagi menjadikannya bahan lelucon dan hinaan. Terhadap perilaku seperti ini, Rasulullah SAW berpesan, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah mengintip aib mereka. Maka barang siapa yang mengintip aib saudaranya, niscaya Allah akan mengintip aibnya, dan siapa yang diintip Allah akan aibnya, maka Allah akan membuka aibnya meskipun dirahasiakan di lubang kendaraannya." Hadis riwayat Tirmizi. Sebaliknya, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menutup aib saudara mereka dalam sabdanya, "Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penutup aib dengan memberi imbalan bagi orang yang menutup aib saudaranya dengan cara menutup aibnya kelak di akhirat. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib seseorang di akhirat? Itu terjadi di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, tatkala tiba giliran bagi orang mukmin disidang oleh Allah di hari perhitungan. Saat itu Allah turunkan tirai penghalang dan Allah menutup proses persidangan amal itu, sehingga tak satu pun orang yang mengetahui, tidak juga mendengar isi persidangan Allah dengan hamba mukmin tersebut. Seseorang bertanya kepada Abdullah Umar radhiyallahu anhu, lalu berkata, "Wahai ayah Abdurrahman, pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang bisik-bisik yang terjadi di hari kiamat?" Abdullah bin Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang hamba mukmin pada hari kiamat, lalu Allah mendatangkan penutup, lalu menutupi hamba mukmin tersebut dari pandangan manusia. Kemudian Allah berfirman kepada hamba mukmin tersebut, apakah kamu mengenal dosamu yang ini?" Maka mukmin tersebut berkata, "Ya, wahai Rabbku." Hingga ketika Allah telah membuat dia mengakui semua dosanya dan dia memandang bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman, "Aku telah menutupi semua dosamu itu di dunia dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini." Maka orang itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan orang-orang munafik, maka para saksi berkata, mereka itulah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Maka laknat Allah atas orang-orang yang zalim.
Al-Quran Surah Hud ayat 18. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab itulah Allah sangat murka terhadap orang yang justru senang mengumbar aib pribadi berupa perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Padahal sebelumnya Allah telah menutup aibnya agar terjaga harga diri dan kehormatannya. Rasulullah SAW memperingatkan pada orang yang mengumbar aib kemaksiatan dirinya kepada orang lain bahwa ia tak akan diberi ampunan oleh Allah SWT. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkesimpulan bahwa Allah tak akan membongkar aib seorang hamba yang baru pertama kali melakukan suatu perbuatan dosa. Allah akan menutupinya dari pengetahuan orang lain dengan harapan orang itu segera menyadari kesalahan dan dosanya tanpa perlu menanggung malu jika aibnya terbongkar. Atas dasar ini pula lah mengapa Umar radhiyallahu anhu tidak percaya dengan perkataan seorang pencuri yang tertangkap basah tengah melakukan pencurian. Kala itu sang pencuri ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, "Sudah berapa kalikah engkau mencuri?" Sang pencuri menjawab, "Ini adalah kali pertamanya dia mencuri," dan sialnya langsung tertangkap. Mendengar jawaban pencuri itu, Umar lantas menyanggahnya. Ia menganggap pencuri itu berdusta. Ini pasti bukanlah kali pertama orang tersebut mencuri, sebab Umar yakin bahwa Allah tak akan langsung membongkar aib seseorang saat pertama kali ia bermaksiat kepadanya. Dan akhirnya, sang pencuri itu pun mengaku dengan jujur, tindakan pencurian tersebut bukanlah yang pertama kali ia lakukan, yang ke-20 kalinya. Wallahu a'lam. Persoalan mendapatkan pekerjaan dengan cara sogokan juga masih sering mengemuka. Apakah jika pekerjaan didapatkan dengan cara sogok, gajinya tetap halal? Pemirsa sana, suap menyuap sudah menjadi budaya yang menjalar di setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Sejak dari tingkatan yang paling bawah dengan nilai puluhan ribu hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Wilayah yang biasanya ditumbuhi kebiasaan suap menyuap dengan subur adalah lapangan pekerjaan. Adapun orang yang sebenarnya berhak atas pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat-syaratnya, namun masih harus diseleksi untuk menentukan siapa yang diterima. Kemudian memberikan sogokan agar bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya sebelum keputusan penerimaan, maka dia juga telah melakukan perbuatan haram. Namun bila benar-benar diterima kerja, dia tetap berhak menerima gaji karena telah bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi tetap berdosa karena cara masuknya menzalimi orang lain dengan menyuap. Jika yang bersangkutan ingin bertaubat, maka harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya, memohon ampun kepada Allah, dan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda halnya dengan orang yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan lulus seleksi, namun haknya ditahan oleh oknum panitia dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan membayar uang dalam jumlah tertentu. Maka menurut sebagian ulama, dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, hanya penerima suap saja yang menanggung dosanya. Orang tersebut justru menjadi korban pemerasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila mereka benar-benar diterima kerja, maka berhak menerima gajinya dan gaji itu pun halal. Akan tetapi, bila memiliki iman yang kuat dan mengedepankan sikap tawakal kepada Allah sehingga menolak untuk memberikan uang suap, maka itulah yang lebih baik dan insya Allah akan diganti dengan sumber rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Ibnul Qayyim berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan kebijaksanaannya hendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam.